Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Masih membahas mengenai maqalah ke-26 mengenai larangan membuka cadar, membuka tudung, cadar, penutup dari wajah. Beliau mengatakan, yang kita bahas di minggu yang lalu, sabda beliau, kamu jangan buka cadar, jangan buka tudungmu dari wajahmu sampai kamu dapat keluar, sampai kamu dapat keluar dari makhluk, dan sampai kamu dapat berpaling dari makhluk ke balik hatimu di semua keadaan-keadaan, sehingga hawamu sudah hilang, hasratmu hilang, sampai kemudian irodahmu, kehendakmu dan angan-anganmu ketika melihat orang lain sudah hilang. Maka jadi fanaklah kamu, jadi sirnaklah kamu dari semua makhluk, baik makhluk yang ada di dunia maupun makhluk yang ada di akhirat. Lalu kamu menjadi seperti ember yang bocor, yang tidak tersisa di dalam dirimu selain irodahnya Allah, selain kehendaknya Allah. Maka dirimu terpenuhi oleh Allah, dirimu penuh dengan Allah dan hukumnya Allah. Karena apapun yang palsu jika sudah keluar, maka cahaya yang akan masuk. Tidak ada di selain Tuhanmu, di selain Allah di dalam hatimu tempat, tidak ada juga pintu masuk, dan kamu dijadikan sebagai penjaga pintu hatimu. Kamu diberikan saifut tauhid, kamu diberikan pedang tauhid, pedang keagungan, pedang kekuatan, yang setiap makhluk yang mendekat dari hatimu, dari halaman dadamu menuju pintu hatimu. Siapapun makhluk yang mendekati hatimu, yang itu berbuat buruk kepada hatimu, maka kamu penggal kepalanya. Maka tidak ada lagi di dalam dirimu dan hawa nafsumu, kehendakmu, dambaanmu, baik di dunia maupun di akhirat, kehendak dan dambaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Tuan Syekh meneruskan dalam keterangannya, kita sudah punya pedang tauhid yang siapapun mendekat ke hati kita, yang bisa ngotorin hati kita, dipenggal oleh pedang tauhid itu. Apapun yang mendekati hati kita, yang itu bisa membuat kita menjadi sakit hati kita, dipenggal sama pedang keagungannya Allah. Kalau sudah seperti itu, kata Tuan Syekh, indaka ro'sum tisalin, maka di sisimu ro'sum tisalin, hanya ada kepala kepatuhan saja. Di dirimu cuma ada kepala kepatuhan saja. Wala kalimatun, dan tidak ada kalimat masmu'atun yang didengar, masmu'atun yang didengar. Wala ro'yun, itu aro terbalik hurufnya, alifnya ditaruh di setelah ro itu. Di dalam tulisannya la aro, tapi la ala shawab la ro'yun, hamzanya di tengah. Wala kalimatun, dan tidak ada kalimat masmu'atun yang didengar. Wala ro'yun, tidak ada pendapat
muttabaun yang diikuti, illa tiba'u amri rabbi azza wa jalla, kecuali ikut yang mengikuti perintahnya Allah azza wa jalla. Jadi udah nggak ada lagi masukan-masukan, bisikan-bisikan buruk yang masuk ke kita. Lu gitu aja lu, mendingan lu begitu aja, lu seperti ini aja. Nggak ada tuh kalimat yang didengar sama kita tuh, yang kedengeran sama kita. Nggak ada lagi pendapat yang kita ikuti, kecuali semua yang didengar yang itu mengikuti perintahnya Allah. Kecuali semua pendapat yang mengikuti pendapatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain pendapat, selain terdengar suara yang mengikuti perintah Allah, semuanya dipenggal, semuanya tidak terdengar. Wal wukufu, dan wukuf, diam ma'ahu beserta Allah. War ridho, dan ridho biqodaihi, dengan kodoknya Allah. Wa qadrihi, dan qadarnya Allah. Bal bahkan alfana'u, sirnalah dia, sudah sirna dia, sudah lebur dia. Fi qadaihi, di dalam kodoknya Allah. Wa qadrihi, dan takdirnya Allah. Dirinya sudah sirna, ngelebur jadi satu nih dengan kodoknya Allah, dengan takdirnya Allah. Sehingga apapun yang dikodokkan oleh Allah, ridho dia, ikhlas dia, menerima dia. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, nerima dia, ridho dia. Kenapa? Karena dia sudah lebur dengan kodok dan kodarnya Allah. Fatakunu, maka jadilah kamu, fatakunu, maka jadilah kamu itu abdar Rabbi azza wa jalla, hambanya Allah azza wa jalla, wa amrihi, dan perintahnya Allah azza wa jalla. La abdal kholki, bukan hambanya makhluk. Wa araihim, dan pendapat-pendapatnya makhluk. Saat itulah kamu menjadi abdur Rabbi, menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah, bukan menjadi abdul kholki, bukan menjadi hambanya makhluk. Saat itulah kita tunduk pada perintahnya Allah, bukan tunduk pada pendapat-pendapatnya manusia, pendapat-pendapatnya makhluk. Maka kata Nabi, istafti qalbaka, tanyalah kepada hatimu. Kalau kamu ini bingung, tanyalah kepada hatimu, minta fatwalah kamu kepada hatimu. Kenapa kau minta fatwanya ke hati? Karena hati menjadi simbol Baitullah, menjadi simbol rumahnya Allah. Tapi kalau hatinya masih buruk, hatinya masih jelek, hatinya masih belum karu-karuan, hatinya masih belum Baitullah, masih jadi Baitud dunia, masih jadi Baitul mal, masih jadi Baitul apa semua itu, nanya sama orang yang hatinya sudah ada, sudah menjadi Baitullah. Itu istafti. Jadi istafti qalbaka itu minta fatwalah kepada hatimu. Ngapain minta fatwa orang? Minta aja sama hatimu. Minta, lu nggak minta pendapat? Enggak, minta sama diri sendiri aja. Nanya sama diri. Iya, kalau lagi yang didengerin ini hatinya bener. Iya, kalau itu hati yang didengerin. Kalau ternyata nafsu yang didengerin kan jadi susah. Maka kalau kita merasa hatinya masih belum beres, hatinya ini belum bisa murni, maka mintalah sama orang yang hatinya kita yakini sudah menjadi Baitullah, menjadi rumahnya Allah. Fa izastamarra, maka jika sudah terus menerus al-amru, apa perkara, fika, padamu, kazalika, seperti itu. Kalau dirimu sudah seperti ini tadi nih, sudah melebur dengan kodoknya Allah, dengan kodarnya Allah, sudah berdiam dalam ridhonya Allah. Tidak ada kalimat yang didengar kecuali kalimat yang mengikuti perintahnya Allah. Tidak ada pendapat yang diikuti kecuali pendapat yang mengikuti perintahnya Allah. Kalau sudah seperti ini, engkau sudah punya pedang tauhid tadi itu. Kalau sudah seperti ini, duribat, maka dijadikanlah haula qalbika, di sekitar hatimu,
haula qalbika, di sekitar hatimu, suradiqatul ghirati, tenda-tenda semangat, tenda-tenda semangat, wa khona dikil azomati, dan parit-parit keagungan, wa sultanul jabaruti, dan penguasa kekuatan, wa khufa, dan dikelilingi, bijunudil haqiqati, dengan pasukan hakikat, wa tauhidi, dan tauhid, wa yuqamu, dan didirikan, duna zalika, selain itu semua, hurrasun, para penjaga, minal haqqi, dari Allah azza wa jalla. Jadi kalau dibayangkan, kalau sudah seperti ini, hati kita, kalau dibayangkan hati kita ini seperti satu bangunan gitu, maka kalau sudah seperti itu, maka hati kita ini, kata Tuan Syekh, akan dibuatkan di sekeliling hati kita ini tenda-tenda semangat. Tenda, jadi semangat aja yang ada nih di sekitar hati kita ini, semangatnya. Kita kan tendanya kan, tenda semangatnya kadang-kadang rubuh, males, ngaji males, sholat males, ibadah males, rubuh ini semangatnya nih. Tapi kalau orang sudah seperti ini, di sekeliling hatinya dikelilingin sama tenda-tenda semangat. Lalu parit-parit keagungan. Parit, ngerti parit ya? Jadi orang nggak bisa masuk karena ada paritnya di sini. Terus penguasanya kekuatan. Jadi di sekitar bangunan kita ini, di sekitar hati kita ini, itu dikelilingin sama ini nih gitu. Pun juga dikelilingi pasukan hakikat dan pasukan tauhid. Udah dijaga tenda, dikasih parit, ada pasukan yang ngejaga ini, hati kita ini dijaga. Terus didirikan juga di situ pos-pos yang di dalamnya ada para penjaga, khusus penjaga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda bayangin hati ini sebagai rumah dikelilingin sama yang kayak begitu, aman gak tuh rumah? Berlapis-lapis itu. Mau masuk, KTP mana? Izin dulu, tulis buku tamu, scanning dulu, terus segala macam, tanyain dulu apa maksudnya, ada izin nggak dari dalam. Berlapis-lapis ini. Kalau rumah kayak begini nih. Nah orang itu kalau hatinya dilapisin kayak begini, kata Tuan Syekh, apa nanti? Kaila yukhliso, agar tidak menerobos. Kaila yukhliso, agar tidak menerobos. Al-kholku, siapa makhluk, ilayya tatlubul qol, itu tatlubunya dikasih tatlubul qol, tatlubul lala sawab, ini kelebihan kata ini. Tatlubu dilingkarin saja. Jadi al-kholku, apa makhluk, ilal qalbi, ke hati, kaila yukhliso, agar tidak menerobos, al-kholku, siapa makhluk, ilal qalbi, ke dalam hati. Siapa ini makhluk ini yang tidak asal nerobos ke dalam hati kita ini? Siapa makhluk ini? Siapa saja? Minasyaitoni, dari setan, wan nafsi, dan dari nafsu, wal hawa, dan dari hawa hasrat, wal irodati, dan dari kehendak-kehendak, wal amani, dan dari angan-angan, al batilati, yang batil, wad da'awi, dan dari ajakan-ajakan, al kazibati, yang bohong, an nasiati, yang tumbuh, minat tobai, dari karakter, wan nafsi, dan jiwa, al amirati, yang menyuruh, al-amirati, yang menyuruh bisu'i, dengan keburukan, wad-dolalati, dan kesesatan, an-nasiati, yang tumbuh, minal hawa, dari hasrat. Kalau udah seperti itu, maka nggak ada siapapun makhluk yang bisa nerobos ke dalam hati kita ini. Berupa apa tadi tuh makhluknya? Setan nggak bisa nerobos ke hati. Nafsu nggak ada yang nerobos, nggak bisa nerobos ke dalam kita. Hawa nafsu yang buruk gak bisa masuk ke dalam hati. Irodah, kehendak-kehendak yang berlebihan
nggak bisa masuk ke kita. Angan-angan ngayal mulu kerjaannya. Ngopi ngayal, merokok ngayal, jalan ngayal mulu. Ngayalnya ngayal yang bahatil, nggak bisa masuk ke kita. Terus pengakuan-pengakuan yang bohong. Oh saya ini begini, saya itu begini, saya ini orangnya begini. Itu nggak bisa juga masuk ke sini tuh. Apapun yang buruk, apapun yang jelek, nggak bisa masuk ke dalam hati ini, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena banyak banget yang jagain. Tapi karena hati kita ini, yang jagainnya ini nggak ada, yang jagainnya kita ada. Tapi dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit pergi, dikit-dikit ngopi, dikit-dikit keluyuran, sehingga musuh lengah masuk, musuh lengah masuk. Ngeliat TV, masuk lagi setannya masuk ke dalam. Ngeliat film, masuk lagi setannya. Ngeliat Facebook, masuk lagi setannya. Ngeliat TikTok, masuk lagi setannya. Kemana? Ke pasar, apalagi ke pasar. Insya Allah, apalagi ke pasar, ibu-ibu, Masya Allah. Masuk lagi semua di sini masuk. Kenapa? Karena bentengnya ini loh, bentengnya ini nggak ada. Nah orang yang tadi tuh, yang sudah dijaga sedemikian rupa itu, nggak bisa dia terhubung seperti itu, nggak bisa. Nggak ada yang bisa masuk. Kalau sudah tidak ada yang bisa masuk, yang buruk-buruk nggak ada yang bisa masuk ke dalam diri dia, maka apa yang terjadi? Fahina izin, maka tatkala itulah, inkana jika ada, fil qadari di dalam takdirnya, maji'ul kholki kedatangan makhluk, maji'ul kholki apa kedatangan makhluk, watawaturuhum dan terus menerusnya makhluk, ilaika kepadamu, watatabu'uhum dan mengikutinya makhluk, watatabukuhum dan merapatnya makhluk, alaika atasmu, liyusibu agar mendapatkan siapa si makhluk, minal anwari dari berbagai cahaya, al-laihati yang berkilau, wal alamati dan tanda-tanda, al-munirati yang terang menderang, wal hikami dan hikmah, al-balighati yang mendalam, wayarau dan melihat siapa mereka makhluk, minal karomati dari karomah, az-zahirati yang tampak, wa khawarikil adati dan kehebatan, kedahsyatan, keluar biasaan, al-mustamirati yang terus menerus, wa yasdadu dan bertambah-tambah, wa yasdadu dan agar bertambah, bizalika dengan demikian itu para makhluk mengikuti kita. Para makhluk terus menerus mengikutinya, menetapnya. Para makhluk ingin mendapatkan cahaya kita. Para makhluk ingin mendapatkan ilmu yang banyak mendalam dari kita. Para makhluk melihat karomah yang zohir dari kita. Para makhluk melihat keluar biasaan dari kita. Agar diri dia bertambah. Minal kurobati dari mendekat kepada Allah. Wa ta'ati dan ketaatan. Wal mujahadati dan mujahadah. Wal mukabadati, bukan ya itu Mbak. Wal mukabadati dan penderitaan. Ada taat, kalau mujahadah itu perang batin. Mukabadat itu menderita. Dia riyadhah, menderita diri dia itu. Makan cuma begitu aja, puasa malam nggak boleh kenyang, nggak boleh tidur. Terus itu kan mukabadat itu. Fi ibadati rabbihim, di dalam beribadah kepada Tuhan mereka azza wa jalla. Kalau seperti itu, hufizta, maka dijaga kamu, anhum dari mereka, ajmaina semuanya. Nanti kalau kamu sudah seperti itu, orang-orang datang kepadamu, banyak santrimu, banyak tamumu, banyak orang yang datang kepadamu untuk mendapatkan cahaya-cahayamu, untuk mendapatkan ilmu darimu. Mereka melihat karomah-karomah darimu dan mereka ingin mendekatkan diri kepadamu. Banyaknya orang yang datang kepadamu, engkau tetap dijaga dari mereka itu. Tetap engkau dijaga dari pahala makhluk itu. Wa an mailin nafsi, dan dari condongnya nafsu, ila hawaha, kepada hawa nafsu. Wa ujbiha, dan
sombongnya nafsu, wa mubahatiha dan bangganya nafsu, wa ta'azumiha dan mengagungkannya nafsu, bitakabburi dengan takabur, dengan kesombongan, bihim dengan mereka, wa bikubulihim dan dengan datangnya mereka dan dengan menerimanya mereka, laka padamu, wa ikbalu wujuhihim dan menerimanya wajah-wajah mereka, ilaika kepadamu. Dah gampangnya begini, Anda baru mulai zikiran, terus kemudian dikasih sama Allah nih sedikit karomah, lalu Anda bisa bikin air, sembuh, bisa begini, mulai banyak nih, mulai banyak tamu datang, kamu terjaga nggak dari situ? Hatimu, nafsumu menjadi condong, menjadi nafsu yang buruk apa enggak? Terus engkau menjadi orang yang takabur apa enggak? Engkau menjadi orang yang bangga-bangga terhadap sesuatu apa enggak? Kalau kau ini tidak seperti itu, maka sukses kamu. Tapi umumnya manusia, mau level dimanapun dia, mau dia di semua level, dari level yang paling bawah sampai level yang tertinggi, punya kemungkinan untuk seperti ini. Dulu masih belum laku, di undang-undang ceramah di mana juga mau, sono mau, sini mau, sono mau, sini mau. Mulai terkenal ini, nafsunya muncul. Ada benturan, yang di sana gedean dikit, yang di sini tipis, gitu ya. Udah mulai mikir, padahal udah janjiannya sama yang duluan, masuk duluan nih, masuk yang belakangan ini. Ngiming-ngiming, wah kalau ini mah gedean. Nafsu sudah itu muncul. Mau dimanapun saja, mau di level apapun saja, punya kemungkinan seperti itu. Maka ketika orang itu, bahkan saya Abdul Qadir ini, itu nyontohinnya gak tanggung-tanggung ini. Makhluk semua datang kepadamu, makhluk semua terus menerus mendekatimu, mengikutimu, merapat kepadamu. Semua ingin mendapatkan limpahan cahayamu, semua ingin mendapatkan ilmu darimu. Bahkan mereka melihat karomahmu, bahkan mereka melihat hawarikil adatmu. Mereka semua datang ingin menambah kedekatan diri kepada Allah. Engkau terjaga nggak dari situ? Hufizta, engkau terjaga nggak dari situ? Ketika engkau sudah tidak terjaga dari situ, kemudian mailmu, nafsumu, jiwamu itu condong kepada ketakjuban, jatuh sudah dirimu itu. Nggak tanggung-tanggung. Contohnya itu seperti Azazil yang sering kita sampaikan. Azazil itu panglimanya, rajanya malaikat, pimpinannya malaikat, namanya Azazil. Jibril masih junior dulu, masih junior dia. Seniornya itu namanya Azazil. Jadi Sayyidul Malaikah, tuannya para malaikat, namanya Azazil dulu itu. Bukan Jibril, kalau sekarang Jibril. Dulu namanya Azazil. Tapi karena dia sudah merasa tinggi, 3 kata doang itu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Tiga kata tuh. Ana khairum minhu. Azazil yang tadi Sayyidul Malaikah turun, diganti namanya langsung menjadi iblis. Begitu doang tuh. Jadi jangankan kita ini yang baru naik dikit saja doang, iblis saja yang udah jadi Sayyidul Malaikah, kemudian dia tidak terjaga karena nafsunya mail, nafsunya ini condong kepada hawanya, ujubnya keluar, bangganya keluar, takaburnya keluar, maka kemudian jatuhlah dia, berubahlah dia menjadi iblis. Di situ apa namanya pembedanya sama orang yang tadi, kalau hatinya sudah terjaga, kalau hatinya sudah dilingkarin, sudah dikepung, sudah dikawal tadi itu sama pasukan-pasukan yang tadi, nggak bakalan terjadi itu. Mau orang banyak kek, orang sedikit kek, terus nggak ngaruh. Anda ngajar, muridmu cuma 5, tapi muridmu ada 50, nggak merubah hatimu itu terhadap muridmu, itu sudah benar, sudah itu. Engkau punya murid cuma 5 yang datang, kemudian kau ngajarin murid 50, nggak ngerubah hatimu, tetap khusyuk untuk ngajarin, itu sudah sukses kamu itu. Tapi kalau engkau muridmu cuma 5, malas-malesan. Udah gitu, kalau muridnya banyak 50,
Apalagi cakep-cakep lagi yang datang, so bukan nenek-nenek yang datang gitu kan, cakep-cakep. Tambah semangat gitu kan. Rusak sudah itu. Sudah rusak sudah itu. Sudah setan sudah itu. Sudah iblis. Nah, ini kan nggak bisa kalau tidak terjaga tadi nih. Kalau tidak terjaga dengan ini nih. Dengan ini tidak terjaga, hatimu tidak terjaga. Dulu mah Aqua cuma 5.000 perak. Berapa sekarang? 4.000 ya? 5.000 ini ya? 5.000. Sampai di tangan dia jadi 50.000, jadi 100.000. Karena disebul-sebul kan. Lama-lama datang. Datang orang bawa Aqua, yang dilihat bukan lagi zikir. 100.000 yang dilihat sama dia tuh. 100.000. Rusak sudah itu. Hufiz tangga Anda. Engkau dijaga enggak dari ini? Di semua level. Itu pasti terjadi ini. Engkau mau level apapun saja, engkau menjadi apapun saja, engkau dalam kapasitas apapun saja, engkau jadi apapun saja sudah. Mau jadi pejabat apapun saja, engkau mau jadi jabatan apapun saja, kedudukan apapun saja, ada level-level kayak begini nih. Maka misalnya dulu siapa yang ngeluarin duit? Siapa dulu tuh yang ngeluarin duit? Dimas, Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas itu benar apa nggak ngeluarin duit itu? Benar dia. Bisa nggak dia? Bisa dia. Apa ada orang yang bisa kayak begini? Bisa. Mata saya ini udah banyak banget dengan ngeliat kayak gitu tuh. Sering mata saya ini ngeliat orang ngeluarin duit itu kagak habis-habis dari kantongnya itu dikeluarin ini saja. Sering banget mata saya ini ngeliat kayak begitu tuh. Terus tapi karena banyak yang datang, nafsu sudah yang nyampe itu. Maka kemudian terjadi yang terjadi itulah. Bisa nggak dia? Bisa. Ada nggak ilmu kayak gitu? Ada. Ini mata saksi, ini mata nih. Udah banyak ngelihat kayak gitu-gitu tuh. Gak apa-apa dari kantongnya ngeluarin duit, udah kayak ATM hari begini saja, udah kayak Doraemon. Keluarin saja. Tapi kan Anda punya kemampuan, coba. Anda punya ilmu kayak gitu. Satu orang Anda bantu, 2 orang Anda bantu. Datang nih yang gede-gede datang nih. Mau nyalak. Ya store dulu sini. Enggak, setan itu yang masuk. Kalau sudah seperti itu kayak apa coba? Makanya tadinya dia punya kemampuan kayak itu, ambles dia menjadi iblis. Nah, pentingnya tadi itu menjaga hal seperti itu agar hati kita itu dikelilingin sama tadi tuh. Sama tenda-tenda semangat, sama parit-parit, sama pasukan-pasukan Allah, dikawal gitu loh, dikawal hati kita. Yang nggak bisa hati kita ini dikawal, diamankan, dijaga seperti itu. Asal mulanya, awalnya, startnya dari jangan kamu buka cadarmu, tudungmu dari makhluk. Jangan ngebuka ini, ingat ya, yang bukan harfiah. Jangan boleh melihat, tapi jangan terlihat. Silakan mendengar tapi jangan terdengar. Anda ngelihat teman Anda udah bisa begitu, bisa begini, sudah lihat saja sudah. Tapi jangan sampai terlihat banget. Jangan sampai terdengar banget. Oh, ini kan untuk jadi motivasi. Iya kalau itu jadi motivasi yang baik. Tapi kalau itu kemudian jadi motivasi yang nafsu kayak apa coba? Kita punya teman kita ini kemudian sukses. Itu kan motivasi tuh. Motivasi kan. Kata para motivator kan itu jadi motivasi. Nah, tapi motivasi ini benar nggak itu nanti itu? Ngarahin motivasi kita benar apa enggak ini? Itu yang kemudian orang banyak jatuhnya di situ. Jadi silakan Anda memotivasi, tapi tetap di kolbumu ini. Makanya kemudian kita ini dibekalin hati, dibekalin zikir itu, dibikin zikir ini. Yang kata Nabi, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhala hisni amin azabi. Siapa orang yang masuk dalam bentengku, maka dia aman sudah dari azabku. Dari azabnya Allah saja sudah aman, apalagi dari yang lain-lain. Kalau kemudian kita bebas buka kayak rumah, dikunci kagak, digablakin saja. Tapi kemudian terus menerus memperlihatkan di dalam punya harta, di dalam punya ini, dirampok. Anda itu dirampok.
Lalu kemudian nggak punya siapa, nggak punya apa-apa nih, di rumah nggak punya apa-apa, TV udah kagak ada, ini barang jadul semua. Emang nggak bisa dirampok? Nggak dirampok, tapi jadi tempatnya rampok nanti di situ tuh. Jadi tempatnya setan nanti di situ tuh. Jadi ya, sebagaimana ada rumah seperti itu, maka hati kita juga seperti itu. Dan tidak ada yang menjadi raja dalam diri kita kecuali rajanya adalah hati. Dah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sohan 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 wahan bahan hamimna yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sohan 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 wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sohan 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 wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru